Pada hari ini saya akan menyampaikan dan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berjalan-jalan nih bersama dengan saya. Berjalan-jalan selama 29 tahun perjalanan ya Sembaga Sabda. Apakah akan memakan waktu 29 jam? Wah, ya, Sabda 29 tahun, tapi saya upayakan dalam waktu 29 menit ke depan, kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Untuk Sabda dalam waktu yang ke-29 tahun ini terutama kami ingin memfokuskan kepada AI Quest ya. Perjalanan Sabda sampai menuju kepada tema ulang tahun kita pada malam hari ini, AI for God, Building Our Future. Kenapa kami harus melakukan ini? Nanti kami akan paparkan dalam perjalanan, karena untuk mencapai AI for God, Building Our Future ini, itu bukan perjalanan ketika AI sedang viral saja saat ini. Itu sudah dimulai Tuhan kerjakan. Dimulai dengan kursi seadanya, tiba-tiba Tuhan berikan, beberapa anak Tuhan memberikan kursi, memberikan meja, memberikan fasilitas. Semuanya Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan ya. Walaupun semuanya seadanya, apa adanya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika itu Sabda juga menyadari ketika kami mempersiapkan untuk perjalanan ya, bagaimana menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan, tidak mungkin kami itu kerjakan sendirian. Sehingga Sabda mulai membangun kemitraan, diawali dengan kemitraan yang masih sedikit, 1-2 individu, 1-2 yayasan, tetapi akhirnya Tuhan menolong sehingga bisa kami bermitra terutama dalam bahan-bahan. 5 tahun pertama Sabda berjuang keras untuk mendigitalkan bahan-bahan. Kerjaannya setiap hari di sini masih ada Mbak Eli ya. Itu hanya mengetik saja dari kertas ya. Karena dulu belum ada scan ya kan. Belum ada alat-alat canggih. Kerjaannya dia tiap hari dengan setia mengetik semua Alkitab kuno. Mengetik semua teks Alkitab. Tidak hanya 1 kali ketik Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu harus diketik 2 kali karena harus di-compare. Harus dibandingkan mana yang terbaik itu yang dipakai. Dan tidak hanya 1 versi Alkitab. Karena kalau kita lihat di software Sabda, kita lihat di situs Alkitab Sabda, versi Alkitabnya banyak sekali. Dan itu dilakukan dengan setia selama 5 tahun awal perjalanannya sebagai Sabda. Ya, lalu kami juga berupaya dalam waktu 5 tahun ini mulai membangun infrastruktur digital. Ya, membangun supaya banyak gereja, banyak masyarakat Kristen Indonesia bisa mulai menggunakan teknologi terutama ketika internet baru masuk ke Indonesia. Lalu juga sistem informasi dan edukasi untuk masyarakat Kristen Indonesia kami buat dengan membuat salah satu pesta yaitu pendidikan elektronik studi teologi awam. Ini adalah ketika perjalanan dimulai. Baru 5 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi rasanya wow, sudah banyak yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan perjalanan ini ya. Dan Tuhan semakin memantapkan kami untuk maju ke depan. Dengan visi IT for God. Teknologi harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan inti dari pelayanan sebagai Sabda yang sampai hari ini masih kami pegang. Masih setia Tuhan berikan kepada kami dan masih terus kami perjuangkan. Yaitu Alkitab dengan teknologi sebagai kendaraannya. Untuk pelayanan masyarakat Kristen Indonesia dan untuk tubuh Kristus di Indonesia. Sehingga semakin dalam era teknologi ini ya, semakin banyak lagi pelayanan, semakin banyak lagi dampak-dampak yang bagi kerajaan Allah yang bisa dilakukan dengan Alkitab, teknologi, dan juga kekristenan untuk bersama-sama mencapai visi dari Tuhan, yaitu IT for God. Ya, 5 tahun pertama Tuhan terus menolong, dan dalam seterusnya 25 tahun berikutnya, Tuhan terus menyertai Yayasan Lembaga Sabda untuk menjalani pelayanan ini. Bukan waktu yang singkat, ya, dan dalam waktu 25 tahun sampai tahun 2019 yang lalu, ya itu tepat sebelum pandemi ya kan, pandemi masuk 2020 ya. Dan ketika Tuhan memberikan usia perak ya, pada usia perak 25 tahun pada tahun 2019, seakan-akan Tuhan sudah memberikan banyak sekali bekal untuk kita sama-sama masuk ke era pandemi ya, ke era COVID, sehingga nanti kami sudah bisa mempersiapkan menolong banyak gereja untuk bisa mereka melakukan pekerjaan mereka, pelayanan mereka secara digital. Ini adalah rangkuman perjalanan selama 25 tahun ya sebagai Sabda. Selama 25 tahun ya, dari 5, 10, 15 sampai 25 tahun, kami terus mengembangkan software dan sistem studi Alkitab dengan memperbarui software Sabda. Itu setiap 5 tahun sekali itu pasti ada 2, 3, 4, 5. Lalu membangun situs Alkitab tercanggih ya di Indonesia ya. Lalu juga membuat Sabda Bot, membuat banyak sekali aplikasi-aplikasi Alkitab. Lalu kami juga memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia dengan bahan-bahan yang bermutu dari Sabda.org, dari publikasi-publikasi. Kami membuat banyak sekali gerakan untuk mendorong teknologi bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami harus suarakan ini supaya bisa sampai kepada lebih banyak orang.
Bible everywhere, digital word for digital word, and for God, ayo PA, dan sebagainya. Ada juga kami membuat Alkitab yang terbuka, supaya ada Alkitab yang dapat diakses oleh generasi digital. Ada Alkitab yang secara digital bisa dengan mudah dipelajari, bisa dengan mudah dibaca ya, dengan prinsip setia, jelas, dan relevan. Kami mengupayakan Alkitab yang terbuka ini. Lalu kami juga melakukan pembangunan infrastruktur. Karena Tuhan begitu luar biasa memberikan perkembangan bagi Yayasan Lembaga Sabda. Sehingga dulu kantornya cuma satu ruangan kecil, Tuhan memberikan tambah banyak staf, tambah banyak infrastruktur, sehingga kami bisa membangun dalam 25 tahun ini ya. Tuhan memberikan berkat tempat di mana Bapak Ibu Saudara sekalian duduk saat ini. Itu adalah berkat Tuhan yang tidak terduga juga bagi kami. Yayasan Lembaga Sabda sendiri tidak punya uang yang banyak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi setiap apapun yang kami butuhkan, Tuhan berikan. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Termasuk infrastruktur yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara sekalian nikmati. Baik secara fisik ini maupun secara online ya. Ada juga hardware, server, dan sebagainya. Lalu pada tahun 2017, ya Tuhan menolong kami untuk melihat, mempersiapkan untuk kita masuk dalam program-program smart ya, teknologi dari pemerintah. Tahun 2017 itu belum Pak Jokowi ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bahkan sebelum Pak Jokowi memerintah di Indonesia menjadi presiden, sebelum dia mengeluarkan semua statement tentang smart city ya, smart government, kita sudah punya Alkitab pintar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah punya yang namanya studi Alkitab digital yang terintegrasi dengan berbagai macam teknologi, di mana kita bisa mempelajari firman Tuhan dengan efektif, dengan efisien. Itu sudah kita miliki di Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu luar biasa. Lalu kami juga menyadari hal-hal yang sudah kami buat tidak akan mungkin bisa efektif jika itu tidak masuk kepada komunitas-komunitas tubuh Kristus Indonesia. Sehingga kami memanfaatkan semua media sosial. Ketika media sosial Facebook baru masuk, media sosial mailing list baru masuk, ya kami memanfaatkan itu supaya apa yang sudah Tuhan berikan melalui Yayasan Lembaga Sabda bisa sampai kepada mereka. Lalu kami juga mempunyai slogan Sabda Media, Media First. Ketika multimedia mulai merajai, mulai masuk ya, lewat video, teks, grafis, dan sebagainya, Tuhan membuka pintu-pintu kesempatan. Kami bekerja sama dengan begitu banyak yayasan yang membuat banyak sekali bahan-bahan media Alkitab, sehingga kami bisa mengadaptasi itu dan memasukkannya ke dalam sistem studi Alkitab Sabda dalam versi bahasa Indonesia. Kita bisa lihat contohnya komik.app, kita bisa lihat di tetelestai.sabda.org, semuanya juga tersedia di sabda.id. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kita bisa lihat ya, ini rangkumannya, saya nggak bisa sebut satu-satu ya, perjalanan 5, 10, 15, sampai 25 tahun Yayasan Lembaga Sabda, dan puncaknya. Kayaknya di sini sebagian ada yang sudah datang waktu itu ya, ketika kami mengadakan 25 tahun perayaan Yayasan Lembaga Sabda di Orient, bertema Alkitab dan Teknologi. Kami membuka banyak sekali booth di sana ya, mulai dari lahirnya Yayasan Lembaga Sabda sampai dengan media-media Alkitab yang Sabda kerjakan bersama dengan para mitra. Dan ini beberapa fotonya ya, ketika kami selenggarakan pada tahun 2019 yang lalu. Ini salah satu komik yang kami luncurkan, yaitu komik Kisah Kasih Abadi bagi masyarakat Kristen Indonesia. Dan ketika masuk tahun 2020, tahun 2021, ketika itu Sabda masuk dalam usia yang ke-26 dan ke-27 tahun, dunia diguncangkan dengan pandemi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak gereja yang terseok-seok karena apa? Selama ini mereka nggak ready dengan teknologi. Mereka nggak ready dengan perkembangan digital. Jadi ketika semua pemerintah mengatakan, semua dilakukan secara online, semua dilakukan dengan serba digital. Di rumah saja, apapun yang bisa dilakukan secara online, lakukanlah, termasuk ibadah. Dan kami bersyukur sekali karena Tuhan sudah mempersiapkan. Semua bahan yang sudah kami persiapkan, sistem-sistem studi Alkitab sangat memungkinkan masyarakat Kristen Indonesia untuk belajar firman Tuhan lebih banyak ketika masa pandemi. Mereka jadi punya lebih banyak waktu untuk belajar firman Tuhan secara digital, secara online. Mereka jadi punya lebih banyak waktu untuk melihat betapa luar biasanya semua sumber daya digital yang telah Tuhan ciptakan dalam kurun waktu 25 tahun. Tuhan persiapkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita memasuki new normal ini ya. Jadi ini beberapa highlight ya yang dikerjakan selama COVID-19. Kami membuat banyak sekali kegiatan-kegiatan supaya mereka yang dari rumah juga bisa mengikuti seminar, bisa terus diperlengkapi ya. Lalu juga ada kami melakukan restrukturisasi juga
untuk bisa memasuki new normal. Kami bukannya, kami kan sudah digital, tidak. Kami juga merasa kami juga harus melakukan restrukturisasi sehingga pelayanan kami tetap relevan dengan masuknya kita ke dalam new normal ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika gereja sudah membiasakan diri dengan perkembangan teknologi, sudah mulai terbiasalah dengan istilah streaming, terbiasa dengan istilah digital, bahkan banyak sekali gereja sekarang punya program-program digital. Tuhan memberikan satu visi kepada kamu. Sekarang saatnya kita gencarkan lagi Smart Bible. Ya, ketika tahun 2017 kami masuk dengan Alkitab Pintar, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya walaupun sudah kami paparkan. Dan ketika kami masuk tahun lalu dengan Smart Bible ini, sudah semakin banyak yang mengerti artinya smart. Tetapi kami ingin menginformasikan kepada masyarakat Kristen Indonesia, Smart Bible itu punya arti yang khusus, bukan sekedar artinya cerdas, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Smart Bible ini sendiri berarti Study Bible, Media Bible, AI Bible, Relational Bible, Tech Bible, dan Social Bible. Dan semua ini selama kurun waktu 28 tahun sudah Tuhan persiapkan, sudah Tuhan kerjakan melalui setiap anak-anak Tuhan. Ya, baik itu yang bekerja di Yayasan Lembaga Sabda maupun para mitra kami yang saat ini juga saya yakin hadir menonton bersama-sama lewat Zoom maupun lewat YouTube. Karena kami tidak bisa mengerjakan itu sendirian. Semua menjadi satu sistem Smart Bible ini. Dan ini kami informasikan, silahkan lakukan studi Alkitab, silahkan lakukan semua bahan-bahan media yang sudah terintegrasi dengan berbagai macam platform untuk kita bisa belajar tentang firman Tuhan secara smart, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini ketika usia yang ke-28 tahun, kami menyelenggarakan ulang tahun di tempat ini juga ya, untuk mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mengajak masyarakat Kristen Indonesia melihat bagaimana perkembangan Smart Bible dulu, sekarang, dan yang akan datang akan seperti apa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini beberapa fotonya. Tahukah yang akan datang itu apakah menunggu waktu yang lama? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya ini ini ketinggalan. Kami juga melakukan Smart Bible Go Global. Ya, Tuhan berikan kesempatan untuk pergi ke Thailand untuk bisa menyampaikan juga tentang Smart Bible ini. Bagaimana di Indonesia, ya. Di Indonesia Smart Bible ini sudah berkembang dengan luar biasa. Waktu itu di Thailand diikuti oleh 800 peserta dari sekitar 200 negara ya. Ada lebih dari 180 organisasi media, organisasi misi yang mengikuti acara itu. Dan mereka melihat perkembangan Smart Bible yang luar biasa yang terjadi di Indonesia. Puji Tuhan. Dan ketika kita bicara tentang AI, tentang Smart Bible Quo Vadis, salah satu yang kami lihat adalah kemungkinan ya AI akan berkembang dengan cepat. Tetapi kami tidak terpikirkan secepat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu cepat dan sangat cepat. Tetapi kami bersyukur karena di dalam Smart Bible ya Tuhan telah memberikan yaitu AI Bible. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian kami melihat perkembangan AI yang luar biasa berkembang ini. Bagaimana? Pergumulan yang sama kembali lagi diulangi ketika 29 tahun yang lalu. Pertanyaannya, bagaimana AI ini bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Pergumulan yang sama kami gumulkan sama-sama. Dulu ketika teknologi belum masuk ke Indonesia untuk pekerjaan Tuhan, banyak juga yang menutup mata, hanya melihat separuh. Apa itu teknologi? Teknologi dengan urusan gereja itu beda. Ya, jangan masukkan teknologi ke dalam gereja. Itu akan merusak segala sesuatu. Tetapi sekarang gereja bisa melihat betapa teknologi itu luar biasa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula dengan AI. Bagaimana dengan AI? Bisakah kita pakai ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Jawabannya, tanda seru. Bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dulu, co-founder kami juga berjuang. Dan pendahulu-pendahulu kami juga berjuang. Bagaimana kita bisa mewujudkan IT for God ini di Indonesia. Dan saat ini, ya, kami juga berjuang. Bagaimana kita bisa membawa AI for God. Karena ada 4 fakta yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara sekalian. AI is here. Kita nggak bisa nolak lagi. AI sudah ada. Apakah kalau kita menolak AI akan pergi? Ya. AI is here to stay. Dia akan terus berkembang semakin cepat. Kita mau tutup mata, kita mau menolak, sia-sia. Karena dia akan tetap ada di sini. It's going to change everything. Dia akan mengubah segala sesuatu. Cara kerja, cara pikir, cara kita berkomunikasi, cara kita melayani. Pasti AI itu akan mengubah segala sesuatu. Dan we have to deal with it. Kita harus merespon itu.
Ya, bagaimana gereja harus belajar bersama. Orang Kristen harus belajar bersama dan memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Bagaimana respon kita? Oleh karena itu ya, Lembaga Sabda sendiri menyadari ya, kalau dulu AI mungkin kami pikir itu hanya mungkin dari staff, dari teknis aja. Staff-staff yang lain mungkin di bagian konten yang ngurusin teks gitu ya, dan ngurusin administrasi merasa ya itu urusannya orang teknis aja. Tetapi kami merasa, nah ini harus dipelajari oleh semua staff dari Yayasan Lembaga Sabda. Kami memulai perjalanan dari kilometer 0 ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu di Sabda sendiri. Sepanjang kuartal pertama Yayasan Lembaga Sabda, kami melakukan AI for God. Kami mengedukasi, istilahnya mendoktrin staf di Yayasan Lembaga Sabda. AI harus kita pikirkan, harus kita perjuangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mulai melakukan talks ya, bicara-bicara dengan staf. Bagaimana pendapatmu dengan AI? Ya, kami mendapatkan wawasan yang terbuka. Kami diberikan banyak sekali video-video tentang perkembangan AI. Bagaimana beberapa negara AI sudah mulai dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya, ada juga AI yang dipakai untuk dan disalahgunakan, itu juga kami diberitahu. Kami dipaparkan banyak hal. Kami diberikan edukasi tentang AI secara umum maupun untuk pelayanan. Kami diberikan training bagaimana kami bisa menggunakan AI secara efektif dalam pelayanan kami. Semua staf Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya mereka yang lulus sarjana-sarjana komputer ya. Semuanya kami berikan training kepada semua staf ya berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing. Kami lakukan riset, kami lakukan trial and error, dan kami mencoba dan mencobanya. Tidak ada kata tidak mau. Ya, nggak ada kata yang nggak mau gitu ya. Tapi ya pengalaman unik yang satu hal yang kami sangat rindukan ketika kami sudah belajar dengan AI, bagaimana AI bisa kami pakai untuk melakukan studi Alkitab. Itu tujuan dan sasaran pertama kami. Sehingga inilah yang nanti akan kami berikan juga kepada masyarakat Kristen Indonesia. Ada blog di blog.sabda.org, ya, cerita dari teman saya Tere, ketua panitia tadi, pengalaman baruku PA dengan AI di Sabda. Silakan nanti bisa dicek di blog.sabda.org. Lalu bagaimana perjalanan pengalaman staf Sabda dengan AI selama kuartal pertama ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada yang bilang kaget, ada yang bilang bingung, ada yang merasa kok aku ternyata gaptek banget ya. Ada yang takut, ya aku kok nggak bisa belajarnya, susah ngejarnya, ya. Tapi lama-lama mereka bisa berkata, wow, ternyata AI begitu luar biasa. Semakin penasaran, semakin ingin tahu lebih banyak, semakin merasa keasikan, semakin merasa fun, dan mau coba lagi. Karena kita juga mengurus coba lagi, dan coba terus ya. Belajar sendiri juga, jangan hanya yang dari Sabda. Ada begitu banyak pelajaran tentang AI di luar sana yang dapat kita gunakan. Dan bersyukur ya teman-teman, semua happy dengan perjalanan kita selama 3 bulan awal dengan AI? Happy. Ya, kita harus mulai dari kilometer 0 terlebih dahulu. Kita nggak bisa kemana-mana kalau kita nggak mulai dari Sabda terlebih dahulu. Baru setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pertolongan Tuhan, Tuhan membuka pintu-pintu. Ketika kami sudah membiasakan diri dengan AI, Tuhan membuka begitu banyak pintu untuk berkomunikasi dengan banyak pihak. Satu kesempatan luar biasa waktu itu, saat itu kami sangat tidak pikirkan. Kesempatan pertama adalah kami bisa berdiskusi dengan 4 rektor universitas Kristen yang cukup besar di Indonesia. Bukan cukup besar lagi ya, ini universitas Kristen yang besar di Indonesia Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita berbincang tentang bagaimana AI dan universitas, bagaimana AI dan pendidikan Kristen di Indonesia. Dan dari hasil perbincangan selama 2 jam lebih itu, semua sepakat, AI is the future. Semua sepakat, para rektor dan para panelis yang ada saat itu ya, sepakat AI is the future. Kita harus memikirkan ini dan kita harus serius memikirkannya. Lalu, apakah berhenti sampai di pendidikan? Sasaran kita, tujuan kita dari Yayasan Lembaga Sabda adalah gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dengan beberapa mitra, beberapa teman dari Yayasan Lembaga Sabda, kami kembali membuka perbincangan dengan hamba-hamba Tuhan, dengan para gembala, dengan para aktivis gereja. Bagaimana tentang AI dan gereja? Dan akhirnya pada bulan April juga, ngebut ya. Pada bulan April juga, sebanyak 350 hamba Tuhan, majelis, aktivis, ya, semua yang bergerak dalam pelayanan gereja hadir
untuk mengikuti perbincangan AI for Church. Perjalanan bagaimana melihat AI yang sudah terjadi, ya, bagaimana kita bisa menggunakan AI, ya, dengan pertanyaan 5W2H, ada wawancara dengan mereka yang sudah berpengalaman menggunakan AI, dan bagaimana prinsip-prinsip pelayanan dalam gereja yang kami rumuskan dalam singkatan WIFE, karena gereja itu kan mempelai Kristus, ya. Jadi kita pakai kata WIFE, yaitu worship, instruction, fellowship, dan evangelism. Ini semua fungsi yang ada di gereja, itu semua bisa dibantu dengan AI, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini kami paparkan, ini kami sharingkan, kami bagikan untuk membuka pikiran, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang waktu itu hadir dalam AI for Church. Dan kami bersyukur, Tuhan juga memberi kesempatan kepada kami, pada bulan Mei, ya, tadi sudah saya paparkan, ya, kami juga bisa membincangkan tentang AI, ya, kepada para praktisi-praktisi teknologi, mereka yang sudah bergerak dalam yayasan-yayasan pekerjaan Tuhan di bidang misi dan media. Dan kami memimpin satu sesi namanya AI Night. Selama 2 jam, kami berdiskusi, berbincang bagaimana teknologi AI ini bisa digunakan secara efektif untuk pekerjaan Tuhan secara global, ya, di seluruh dunia. Dan hasilnya sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Saat itu ada tim Sabda, ada 7 orang yang hadir dan merekam 80 sesi yang ada di sana. Kami tidak mau berhenti. Sudah jalan, ya, maju terus. Kami ingin menyuarakan seperti kami sudah melakukan banyak gerakan dan itu sampai dengan secara efektif kepada lebih banyak orang. Kami maju dengan program baru dari Yayasan Lembaga Sabda, Sabda Youth, ya. Sasarannya adalah AI for God ini untuk generasi masa depan. Karena kami rindu membangun generasi masa depan, karena AI is the future. Jadi sasarannya anak muda. Kami mau, ya, salah satu sasaran yang efektif ini anak muda. Kami mau mereka mulai memikirkan tentang AI dan etika. Apakah AI akhir dari pendidikan? Wah, kalau mengikuti rekamannya, ya, di Instagram Sabda Resources, banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa menolong Bapak Ibu Saudara saya hadir dari sini, melihat dari kacamata anak muda tentang AI. Kami tidak berhenti, ya, pada bulan Oktober ini kami juga lakukan masih tentang AI, ya, AI for God, oke banget. Lalu AI Y or Night, ya, itu juga ramai banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti bisa diikuti, ya, di Instagram Sabda Resources untuk arsipnya. Lalu pada bulan Juni, ya, ini ketika pada bulan Juni kami masuk dalam kuartal kedua, memasuki kuartal kedua, kami bersyukur karena di STT Inteos kami sempat memaparkan bagaimana AI ini berkembang luar biasa dan bagaimana AI bisa dilakukan untuk melakukan studi Alkitab. Saat itu pas pada bulan Juni, ya, kami memaparkan tentang AI and Bible. Ada 100 mahasiswa lebih yang mengikutinya. Di sini ada Ibu Rui, ya, selaku rektor dari STT Inteos. Kami bersyukur bisa memaparkannya kepada 100 mahasiswa yang hadir saat itu. Walaupun hanya sedikit, paling tidak mereka sudah bisa melihat bagaimana nanti mereka akan menghadapi ini, mereka akan menghadapi generasi masa depan. Inilah yang harus mereka layani dan mereka harus memperlengkapi diri mereka dengan AI dan Smart Bible saat itu, ya. Dan kami lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak hanya bisa kami sudah puas dengan apa yang kami lakukan saat ini. Perjalanan untuk AI for God ini masih berjalan. Kami rindu mengajak lebih banyak orang lagi untuk kita ngobrol tentang AI, ya. Salah satu sasaran lagi yang ingin kami sasar adalah pembina-pembina dan pelayan anak. Karena mereka akan melayani nih generasi AI. Jadi kami masuk, ya, dengan seminar Children Ministry Digitally supaya pelayanan anak makin efektif dengan AI. Kami buka perbincangan yang perdana ini, ya, lewat Sabda Live dan ada 100 peserta lebih. Lalu kami lanjut nih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mulai membangun fondasi, ya, mengajak gereja-gereja, mengajak orang Kristen Indonesia memikirkan, betulkah AI dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Sehingga kami adakan seri AI Talks, seri AI for God tanda tanya. Waktu itu baru tanda tanya, benar nggak sih, ya, kita bisa pakai AI untuk kemuliaan Tuhan? Sehingga kami 3 presentasi dasar, mengapa AI, mengapa kita perlu memikirkan, kita perlu berbicara tentang AI, lalu mengajak mereka mengenal sebenarnya AI itu apa, apakah memang seseram itu, apakah AI itu bisa dipakai untuk gereja, lalu kami mengajak mereka untuk melihat juga, begini loh cara menggunakan AI untuk kita kerjakan dan kita lakukan dalam pelayanan. Dan kami sepakat, semua peserta sepakat dalam setiap diskusi dalam talk show AI Talks tersebut, 3 dasar, sepakat, AI for God bukan lagi tanda tanya, tetapi AI for God
tanda seru. Semua sepakat. AI bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga AI Talks ini kami terus jalankan ya dengan AI dan studi Alkitab, AI dan sekolah minggu, AI dan gereja, dan animonya cukup luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Hadir 100, 200, bahkan hampir 300 peserta yang mengikuti sesi-sesi AI Talks ini. Dan kami kembali lagi, jika ini sudah terjadi di Indonesia, kami juga rindu seluruh dunia juga pelayanan-pelayanan di luar negeri juga bisa memikirkan bagaimana AI ini bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga mulai Agustus, September, bahkan sampai November sudah ada jadwalnya, ya, bersama dengan rekan-rekan dari IMDC secara online kami lakukan acara AI Hours selama 1,5 jam berbincang-bincang. Ya, karena dari Indonesia sudah melakukan terlebih dahulu tentang why AI, what AI, dan how AI. Ini juga kami laksanakan, nyontek nih program dari Indonesia gitu ya, untuk mereka yang ada di luar negeri. Lalu kami adakan AI Hours gitu ya, AI and Bible Translation, AI and Evangelism, AI dan EMGC. Lalu pada bulan September, kami mengajak peserta Ministry Learning Center dari Sabda untuk bersama-sama membuat renungan multimedia Alkitabiah dengan memanfaatkan AI. Awalnya kami ragu-ragu, bisa nggak sih? Puji Tuhan. Ya, peserta juga belajar dengan sabar. Kami juga berusaha untuk belajar mengajar mereka dan hasilnya luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai akhirnya dengan mantap kami lakukan bulan Oktober ini akan menjadi bulan AI for God. Sehingga kami melaksanakan banyak sekali kegiatan, workshop AI for God Expo, Unhack 2023, AI for God Building Our Future, gini ya. Ini workshop AI yang kami selenggarakan selama 3 kali, tanggal 9, 16, dan 23 September. Bersama-sama kita melakukan hands-on bersama 3 proyek. Lalu kami juga lakukan workshop AI secara on-site untuk persekutuan hamba Tuhan di Surakarta. Waktu itu ada 50 peserta di Gereja Pengharapan Allah Solo. Lalu kami juga melaksanakan AI Expo 1 hari penuh dari jam 8 pagi sampai pukul 5 sore. Ada 500 peserta yang mengikutinya dengan 3 pleno dan juga ada 8 sesi Kapitas Rekta yang diikuti dengan baik sepanjang 1 hari. Lalu kami mengadakan namanya AI for God, Unhack Gotong Royong, untuk bersama-sama membangun AI Christian Resource Center bagi Indonesia. Dan ada lebih dari 100 peserta yang bergotong royong, membuat bahan, memanfaatkan AI, berteman dengan AI, untuk bersama-sama membangun pusat ya AI Kristen untuk Indonesia ini. Dan sekarang kita ada di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai di sini ya. Sampai di sini. AI for God, building our future. Tapi ini bukan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya mempersiapkan presentasi ini, Tuhan capek Tuhan. Ya, ini baru perjalanan bulan Januari sampai Oktober, belum apa-apa. AI for God ini belum seperti IT for God yang sudah kita bisa lihat bagaimana Tuhan nyatakan visinya kepada gereja di Indonesia, kepada masyarakat di Indonesia. AI for God ini baru mulai rasanya sudah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan akhirnya. Ini baru mulai. AI is the future. Malam hari ini yang ada di Zoom, di YouTube maupun yang ada di Sabda secara onsite, saya ingin mengatakan, kami nggak bisa mengerjakan ini sendirian. Sama sekali kami nggak bisa kerjakan ini sendirian. Oleh karena itu, mari kita membangun bersama-sama masa depan gereja, masa depan bangsa ini, masa depan tubuh Kristus, memanfaatkan AI yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan izinkan ada di Indonesia, ada di dunia ini, yang sudah dipakai banyak sekali perusahaan, banyak sekali pihak untuk mendatangkan keuntungan. Masih panjang perjalanannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah perjalanan kami untuk AI Quest, a journey and adventure, yang saya yakin ini juga akan menjadi petualangan baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tinggal kita mau atau tidak. Untuk itu, kita memerlukan AI quotient, memerlukan kecerdasan untuk menggunakannya. Berikutnya, saya akan berikan kepada Ibu Yulia yang akan menyampaikan tentang AI quotient. Terima kasih.